Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maya Maryam Mustafa, SE, BIT, MBA, MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Custom Administrasi. Perkenalkan, nama saya Rita Depina dengan NIM 2092455. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan yang berjudul Peran Bea Cukai dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Melalui Barang Kiriman Internasional. Topik ini saya pilih karena saat ini perdagangan internasional berkembang sangat pesat. Banyak masyarakat yang berbelanja melalui e-commerce dari luar negeri. Di balik kemudahan tersebut, ternyata ada ancaman yang cukup serius, yaitu penyelundupan narkotika melalui barang kiriman internasional. Oleh karena itu, saya ingin menjelaskan bagaimana peran bea cukai dalam mencegah masuknya narkotika ke Indonesia. Baik, saya akan masuk ke pembahasan yang pertama. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian. Seperti yang kita ketahui, saat ini masyarakat semakin mudah membeli barang dari luar negeri melalui berbagai platform belanja online. Barang tersebut dikirim menggunakan jasa pos, perusahaan jasa titipan, ataupun melalui kargo. Namun, di sisi lain, kemudahan ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyelundupkan narkotika ke Indonesia. Mereka menggunakan berbagai cara agar barang yang dikirim tidak menimbulkan kecurigaan petugas. Berdasarkan pada data tahun 2026, Bea Cukai berhasil mengungkap lebih dari 800 kasus penyelundupan narkotika dengan total barang bukti sekitar 4,8 ton. Salah satu kasus terbesar adalah penyitaan 3,37 ton kuncup bunga kanabinoid di Pelabuhan Tanjung Priuk yang berhasil diungkap melalui pemeriksaan X-ray dan kerjasama dengan BNN. Data tersebut menunjukkan bahwa ancaman penyelundupan narkotika masih sangat tinggi sehingga Bea Cukai memiliki peran yang sangat penting sebagai penjaga pintu masuk negara. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada penelitian ini terdapat 6 pokok pembahasan. Pertama, membahas kedudukan serta dasar hukum bea cukai. Kedua, membahas berbagai modus penyelundupan narkotika melalui barang kiriman. Ketiga, membahas mekanisme atau cara yang dilakukan bea cukai dalam mencegah penyelundupan. Yang keempat, ada membahas kerjasama bea cukai dengan berbagai instansi seperti BNN, Polri, imigrasi, dan lembaga internasional. Kelima, membahas tantangan yang dihadapi bea cukai dalam melakukan pengawasan. Dan terakhir, membahas efektivitas peran bea cukai dalam mencegah peredaran narkotika. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah bea cukai sudah menjalankan tugasnya secara efektif dalam mencegah masuknya narkotika melalui barang kiriman internasional. Baik, pada slide berikutnya saya akan menjelaskan landasan teori. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan instansi yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Bea Cukai memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama adalah revenue collector, yaitu bertugas memungut bea masuk dan pajak impor. Yang kedua adalah trade facilitator, yaitu membantu memperlancar arus perdagangan internasional agar kegiatan ekspor dan impor berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah industrial assistance, yaitu mendukung perkembangan industri dalam negeri agar mampu bersaing. Dan yang keempat adalah community protector, yaitu melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya seperti narkotika, senjata ilegal, maupun barang terlarang lainnya. Pada penelitian ini, fungsi yang paling berkaitan adalah community protector, karena bea cukai berperan melindungi masyarakat dari bahaya narkotika yang masuk melalui barang kiriman internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kedudukan dan kewenangan bea cukai. Bea cukai memiliki peran sebagai border protection, yaitu menjaga pintu masuk negara dari barang-barang yang melanggar aturan. Kewenangan tersebut didasarkan pada 2 undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang memberikan kewenangan kepada Bea Cukai untuk melakukan pemeriksaan, penindakan, dan penyidikan terhadap pelanggaran kepabeanan. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberikan kewenangan untuk memeriksa barang kiriman yang diduga mengandung narkotika. Dalam praktiknya, Bea Cukai memeriksa dokumen pengiriman seperti manifest,
invoice, dan packing list. Selain itu, dilakukan juga pemeriksaan fisik dan pemeriksaan menggunakan mesin X-ray. Apabila ditemukan dugaan tindak pidana narkotika, maka Bea Cukai tidak akan berkoordinasi dengan BNN dan Polri untuk proses penyidikan lebih lanjut. Pada slide ini dijelaskan bahwa para pelaku penyelundupan selalu mencari cara baru agar tidak terdeteksi oleh petugas. Modus pertama adalah false concealment, yaitu isi barang tidak sesuai dengan keterangan yang tertulis pada dokumen. Modus kedua adalah menyembunyikan narkotika di dalam produk yang sering digunakan masyarakat seperti liquid cafe atau minuman energi. Modus ketiga adalah menggunakan dokumen kepabeanan palsu agar barang terlihat legal. Sedangkan modus keempat adalah menyembunyikan narkotika di bagian rahasia cover atau barang bawaan penumpang. Karena itu, Bea Cukai harus selalu mengikuti perkembangan modus penyelundupan agar mampu mendeteksi berbagai cara yang digunakan oleh pelaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pencegahan yang dilakukan Bea Cukai. Bea Cukai menggunakan 5 instrumen utama. Pertama adalah manajemen risiko, yaitu memilih barang yang memiliki risiko tinggi untuk diperiksa lebih lanjut. Kedua adalah menggunakan mesin X-ray agar isi barang dapat diperiksa tanpa harus membuka semua paket. Ketiga adalah menggunakan anjing pelacak atau K9 yang mampu mendeteksi aroma narkotika. Keempat adalah controlled delivery, yaitu barang tetap dikirim dengan pengawasan petugas agar seluruh jaringan pelaku dapat ditangkap, bukan hanya kurirnya saja. Kelima adalah analisis intelijen, yaitu mempelajari pola pengiriman, data pengiriman, negara, asal maupun penerima yang dicurigai. Melalui 5 cara tersebut, Bea Cukai dapat melakukan pengawasan secara lebih efektif meskipun jumlah barang kiriman dari luar negeri sangat banyak. Demikian pembahasan sampai slide ke-7 ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerjasama Bea Cukai dengan berbagai instansi studi kasus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sinergi atau kerjasama Bea Cukai dengan berbagai lembaga. Dalam menjalankan tugasnya, Bea Cukai tidak dapat bekerja sendiri karena kasus penyelundupan narkotika merupakan kejahatan yang melibatkan banyak pihak, bahkan seringkali merupakan jaringan internasional. Di tingkat nasional, Bea Cukai bekerja sama dengan BNN untuk proses penyidikan tindak pidana narkotika. Kemudian bekerja sama dengan Polri dalam proses penindakan terhadap pelaku. Selanjutnya bekerja sama dengan imigrasi untuk mengawasi keluar masuknya orang yang diduga menjadi kurir narkotika. Selain itu, Bea Cukai juga mulai memperkuat koordinasi dengan Barantin agar pengawasan di pintu masuk negara menjadi lebih terpadu. Selain kerjasama di dalam negeri, Bea Cukai juga menjalin kerjasama dengan berbagai negara melalui pertukaran informasi intelijen, salah satunya adalah dengan General Administration of China Custom atau GACC, serta World Customs Organization atau WCO. Contohnya, GACC pernah memberikan informasi mengenai adanya kargo yang dicurigai mengandung narkotika. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Bea Cukai Indonesia hingga akhirnya berhasil mengungkap penyelundupan narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama internasional sangat penting dalam memberantas kejahatan lintas negara. Pada slide ini dijelaskan beberapa contoh keberhasilan Bea Cukai selama tahun 2026. Kasus pertama terjadi pada bulan Januari sampai Februari di 2026 di Bandara Soekarno-Hatta. Pada periode tersebut, berhasil diungkap 4 kasus penyelundupan narkotika jaringan internasional dengan barang bukti lebih dari 13 kg yang terdiri dari ketamin, sabu, ekstasi, dan etomidate. Kasus berikutnya terjadi pada periode Maret sampai Juni 2026.
Bea Cukai bekerja sama dengan BNN dan Polri berhasil membongkar 3 kasus penyelundupan narkotika dengan total barang bukti lebih dari 21 kg. Dari operasi tersebut diperkirakan sekitar 22.758 jiwa berhasil diselamatkan dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Kemudian, kasus terbesar terjadi pada awal Juli 2026, yaitu penyitaan 3,37 ton kuncup bunga kanabinoid yang dikirim melalui 4 kontainer dari Pelabuhan Tanjung Priuk menuju Gresik. Kasus ini berhasil diungkap melalui pemeriksaan X-ray dan metode controlled delivery, sehingga jaringan pelaku juga dapat diketahui. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa pengawasan Bea Cukai tidak hanya berhasil menyita barang bukti, tetapi juga membantu mengungkap jaringan penyelundupan yang lebih besar. Walaupun Bea Cukai telah berhasil mengungkap banyak kasus, masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Tantangan pertama adalah semakin banyaknya jumlah barang kiriman dari luar negeri akibat perkembangan e-commerce. Dengan jumlah kiriman yang sangat besar, tentu tidak mungkin semua barang diperiksa satu persatu secara manual. Tantangan kedua adalah modus penyelundupan jumlah mesin X-ray dan unit anjing pelacak dibandingkan dengan banyaknya pelabuhan dan di bandara nasional dan di bandara Indonesia. Selain itu, keberhasilan pengawasan juga sangat bergantung pada kecepatan pertukaran informasi dengan negara lain. Jika informasi terlambat diterima, maka peluang mengungkap kasus juga menjadi lebih sedikit. Karena itu, Bea Cukai perlu terus meningkatkan teknologi, sumber daya manusia, dan kerjasama dengan berbagai pihak agar pengawasan menjadi semakin efektif. Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa peran Bea Cukai dalam mencegah peredaran narkotika melalui barang kiriman internasional sudah cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus yang berhasil diungkap serta besarnya jumlah barang bukti yang berhasil diamankan. Keberhasilan tersebut didukung oleh dasar hukum yang kuat, penggunaan teknologi seperti mesin X-ray, penerapan manajemen risiko, penggunaan anjing pelacak, analisis intelijen, serta metode control delivery. Selain itu, kerjasama antara Bea Cukai dengan BNN, Polri, Imigrasi, Barantin, dan lembaga internasional juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengawasan. Namun demikian, karena jumlah barang kiriman terus meningkat dan modus penyelundupan semakin berkembang, maka Bea Cukai harus terus meningkatkan kemampuan teknologi serta kerjasama agar mampu menghadapi tantangan di masa depan. Baik, sebagai penutup, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, Bea Cukai perlu menambah jumlah mesin X-ray dan K9, terutama di pelabuhan dan bandara yang memiliki volume pengiriman barang kiriman yang tinggi. Kedua, sistem manajemen risiko perlu terus dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence agar proses deteksi menjadi lebih cepat dan akurat. Ketiga, kerjasama pertukaran informasi dengan negara lain harus terus diperluas sehingga penyelundupan dapat dicegah sejak sebelum barang masuk ke Indonesia. Yang keempat, kemampuan sumber daya manusia Bea Cukai juga perlu terus ditingkatkan melalui berbagai pelatihan mengenai modus penyelundupan terbaru. Dan yang terakhir, koordinasi antara Bea Cukai, BNN, Polri, Imigrasi, dan Barantin perlu terus diperkuat agar penanganan kasus menjadi lebih efektif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai peran Bea Cukai dalam pencegahan peredaran narkotika melalui barang kiriman internasional. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.